Oke, selamat sore Bapak-bapak sekalian. Ini kan saya masuk ke tahap minta keterangan lah sebagai penyedia jasa di sini ya untuk pembangunan proyek Waduk Lambo ini. Mohon maaf, ini dari Waskita ya? Waskita itu Bapak? Waskita juga. Tolong. Terus pertanyaan saya begini Pak, dari Waskita ya. Sejak penyedia jasa hadir di sini untuk sebagai pelaksana proyek di sini, kapan kalian kenal Pak Servolus? Kalau sejak kami datang kan situasinya masih. Tahun berapa kurang lebih? Saya hadir di sini tahun 2021 lah. 21. Ya. Terus Mas 2022. 2022 ya? Ya. Nah, yang saya tahu teman-teman dari penyedia jasa itu, apa sih waktu itu keterlibatan Pak Servolus ke sini? Apa saja yang disampaikan? Misalnya dia sebagai anggota Polri, terus Bapak sebagai penyedia jasa. Apa sih yang menjadi semacam koordinasi apa saja kira-kira dalam pelaksanaan proyek itu Waduk Lambo? Jadi koordinasi kita waktu itu sebatas pengamanan. Pengamanan, beliau. Ya. Karena memang situasinya waktu itu kan masih terjadi pro kontra. Ya. Oke. Jadi kalau lokasi-lokasi yang masih tersumbat lah waktu itu, persiapan pengukuran ya waktu itu ada didampingi kita dari petugas keamanan. Oke. Dari polisi, dari Polres maupun dari Brimob. Oh. Jadi mungkin waktu itu Pak Teguh lah yang sebagai koordinator mungkin dari pihak. Itu saya pernah baca di media ya. Saya pernah baca di media itu, kalau tidak salah ada kejadian sampai beko itu dibakar. Itu punya milik siapa itu? Ada beko yang dibakar itu. Kurang tahu ya? Iya, kurang terkutuk. Oke, sudah. Itu saya jawab itu. Oke, saya kembali ke tadi hubungan penyedia jasa dari Waskita dengan Pak Servolus. Nah, saya pengen bicara jujur apa adanya. Pernah tidak ada misalnya ada tekanan atau misalnya pemaksaan dari Pak Servolus? Jangan lupa ya, misalnya jatah preman lah kira-kira begitu. Ada tidak misalnya saat itu? Sepanjang kita di sini tidak pernah ada. Ada minta-minta uang apapun? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada ya? Mungkin Mas juga yang dari kesini juga kamera. Saya pengalaman Mas gimana? Pengalaman Nggak ada ya? dengar ya. Nggak pernah dengar ya? Oke. Terakhir ya, karena tadi Japang sudah tidak ada kan. Terakhir saya mau tanya, apa sih kesan kalian sebagai penyedia jasa dari Waskita ya, terhadap Pak Servolus saat itu sampai sekarang sebagai pengamanan lah dari Polres kan? Sampai terakhir kalau tidak salah yang saya baca di media itu pada saat pembagian tahap 5 tahap 6 terakhir itu sempat terjadi ada sedikit konflik lah. Apa sih saat itu yang kalian minta tolong siapa? Kan kalau tidak salah waktu pembagian tahap 6 ada yang trouble, tapi saya nggak mau bicara yang lebih itu karena bukan ranah saya. Nah, yang saya baca di media tidak lama aktivitas diberhentikan di sini kan? Ya. Siapa yang kalian minta tolong? Telepon. Ya itu yang ngurus Pak Teguh juga. Siapa yang bagian hubungi? Kami dari pihak kontraktor kan, nah di sini juga ada anggota-anggota itu yang bekerja. Jadi mungkin lewat bawahan beliau itu kan disampaikan, jadi beliau yang datang untuk mengatasi situasi. Artinya, dari sini meminta bantuan polisi begitu, minta Polres Ya, begitu ya? karena itu memang pengamanannya ketat sekali. Oh iya. Yang akhirnya yang dihubungi itu siapa? Di Polres yang dihubungi. Jadi waktu itu ya memang suasananya memang sudah kisruh lah. Oh. Jadi sebagai memang tupoksinya beliau kan dari kepolisian turunlah anggota. Turun ya? Ya turunlah anggota. Pengamanan terus, ya? Pengamanan. Terus ya semacam sosialisasi lah beliau sampaikan bagaimana supaya pembangunan ini bisa berjalan, proses pembayaran juga negara sediakan. Jadi memang itu ada konflik internal di antara suku, masyarakat. Nah, itu kita tidak perlu bahas, itu ranah yang lain. Nah itulah beliau pasti turun. Oke, terima kasih ya dari Waskita ya. Terima kasih keterangannya. Ini sekarang saya dari PT Penyedia Jasa apa? Dari Berantas Abipraya. Berantas Abipraya. Oke. Masuk ke sini tahun berapa? Saya awal Januari 2022. Pada saat itu masih
masih semua itu masih diblokade untuk akses masuk ke lokasi. Bahkan untuk pengukuran MC0 awal saja kami tidak bisa masuk gitu Pak. Jadi kami dari 2022 awal itu masih belum bisa kerja, bahkan pengukuran pun belum bisa dilakukan pada saat itu. Terus gimana solusi akhirnya bisa dilakukan pengukuran? Ya dari tim kami melalui arahan dari direksi dan atasan saya. Agak kencang dikit. Dari arahan direksi. Direksi ini kan kami pemberi kerja dari balai wilayah sungai. Ya. Pada saat itu masih BWS NT2, Ya. Nusa Tenggara 2. Itu arahannya memang sudah dikoordinasikan ke anggota Polres Nagekeo. Oh, dari perusahaan langsung ya? Memang sudah dikoordinasikan melalui balai dan balai diarahkan apa? Bali Sungai. Balai Sungai itu ya? Sungai untuk koordinasi dengan tim di anggota Nagekeo. Karena itu memang sudah SOP-nya ya? Iya, seperti itu. Kami tidak bisa langsung harus seperti apa, kami pun meminta arahan dari pemberi kerja dari BWS Ya. NT2 gitu. Oke, pertanyaan berikut. Pernah terjadi misalnya pemalangan tidak boleh dilanjutkan pekerjaan, ada beberapa kejadian. Beberapa Pernah kali. tidak mengalami? Pernah. Beberapa kali. Siapa yang dikontak? Kalau yang dikontak langsung kita sudah dikoordinasikan melalui Pak Teguh. Pak Teguh. Ya memang untuk beliau yang memang aktif untuk koordinasi dengan kami terkait pengamanan. Terkait pengamanan dan masalah-masalah apa aja yang menghambat proses pekerjaan. Seperti itu, Pak. Terus dari perusahaan penyedia jasa apa tadi Berantas ya? Ya. Mungkin termasuk waskita. Ya. Ada tidak misalnya, pasir polusi kita perlu dikasih semacam japrem nih, jatah preman bulanan lah, kira-kira begitu. Ada tidak dari kebijakan dari perusahaan? Tidak. Bisa dibuktikan nanti ya? Tidak ada ya? Bisa. Setahu saya tidak ada, Pak. Oke. Ini terakhir. Pernah tidak Pak Servolus mungkin arogan atau mungkin dia melakukan semacam tekanan psikologis begini-begini kepada para penyedia jasa, atau mungkin teman-teman dari penyedia jasa melihat atau menyaksikan mendengar warga-warga di sini yang ada semacam sikap arogan lah dilakukan Pak Servolus yang kalian dengar atau kalian melihat? Yang kami rasakan tidak ada sih, Pak. Kami pun rata-rata di sini dari 2022 sampai 2025 ini masih di sini rata-rata timnya itu, dan kami merasa terlindungi lah Pak dengan adanya tim dari Polres ini, Pak. Artinya bukan Pak Servolus sendiri ya? Tidak, semua tim. Dia sebagai istilah kabaks op ya. Betul. Tapi kan setiap melakukan pengecekan di lapangan tentu ada anggota yang lain ya. Betul, karena kami memang selalu didampingi ya. Nggak berani memulai pekerjaan tanpa ada pengamanan seperti itu. Yang kalian lihat kira-kira anggota yang mendampingi beliau tuh kira-kira kurang lebih berapa sekali jalan sih? Kadang-kadang hari sekian berapa itu? Kurang tahu Pak persisnya, cuma ya Selalu ada anggota ada. yang lain ya. Dari waktu awal masih standby masih banyak. Terus ketika sudah hampir semuanya menyetujui proses pekerjaan bendungan ini, walaupun memang sekarang udah jarang ataupun berkurang, tetap kita bisa komunikasi lancar. Oke, ini terakhir dari saya, ini penting. Apa sih harapan dari rekan-rekan penyedia jasa ya, baik itu waskita, dari tadi Berantas tadi mungkin sama yang satu lagi, apa sih harapan dengan sisa pembangunan? Ini sekarang kira-kira estimasi berapa persen lagi nih? Kalau secara progres kurang lebih 10%, Pak. 10% lagi? Dengan yang terkontrak. Oke, dengan terkontrak. Artinya 10% lagi selesai waduk ini dibangun. Betul. Terus apa sih harapan ke depan untuk publik Nagekeo, khususnya masyarakat Nagekeo dalam sisa pembangunan ini? Apa sih harapan ke depan? Seperti apa? Silakan. Harapannya ya mungkin teman-teman warga ataupun penduduk dari warga masyarakat sekitar yang terdampak ataupun Nagekeo yang tidak terdampak ya mendukung aja Pak proses baik administrasi atau apapun, karena kami bisa pastikan bahwa pekerjaan ini memang ada baiknya untuk warga sekitar ini. Tidak ada pengadangan lagi ya?
Ya harapannya seperti itu supaya kami bisa lancar untuk menyelesaikan lebih cepat Sesuai ya, target gitu. sesuai target bahkan mungkin lebih cepat. Oke, amin. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Oke,